Hi everyone, welcome back to Miss Novi's channel. Halo teman-teman semuanya. By the way, kalian tahu nggak sih kalau di dalam kalimat bahasa Inggris itu ada yang namanya subject and verb agreement. Nah, mungkin ya banyak dari kalian yang sudah sering mendengar subject and verb agreement. Tapi sebenarnya subject and verb agreement itu apa sih? Sederhananya, subject and verb agreement itu adalah kesesuaian antara subjek dan verb, begitu ya. Nah, kesesuaian yang paling sederhana itu bisa dilihat dari singular or plural gitu ya. Misalnya kalau subjeknya itu singular atau tunggal begitu ya, kemudian verbanya juga harus singular atau tunggal juga. Kalau subjeknya itu plural ya atau jamak begitu ya, kemudian verbanya juga plural. Sebenarnya ini konsep sederhana dari kesesuaian antara subjek and verb dalam bahasa Inggris. Namun meskipun kesannya itu sederhana, oh ya, subjek tunggal dengan verba tunggal, subjek plural dengan subjek plural, tapi ternyata ada loh ya yang membuat masalah ya, yang membuat kita menentukan subjek dan verba dalam kalimat bahasa Inggris itu menjadi sedikit membingungkan gitu ya. Nah, salah satu masalah yang sering ditemui dalam struktur kalimat bahasa Inggris ya, yang membuat kita bingung untuk menentukan subjeknya mana sih, verbanya mana sih, atau subjeknya ini tunggal atau jamak sih, seperti itu. Nah, salah satunya adalah dengan adanya prepositional phrases ya. Apakah kalian termasuk yang baru mendengar istilah ini, prepositional phrases? Nah, lalu prepositional phrases itu sebenarnya apa sih? Nah, dalam video kali ini Miss Novi akan menjelaskan sedetail-detailnya tentang subject verb agreement itu seperti apa, contohnya seperti apa, lalu bagaimana prepositional phrases ini menimbulkan masalah dalam menentukan kesesuaian antara subject and verb. Simak penjelasan Miss Novi berikut ini. Oke teman-teman, nah sekarang kita belajar dulu yuk lebih detail lagi tentang konsep subject and verb agreement. Walaupun sebenarnya sederhana ya, sama seperti yang Miss Novi sampaikan sebelumnya tadi ya. Jadi yang namanya subject and verb agreement sekali lagi itu adalah kesesuaian antara subjek dan verba. Nah, kesesuaiannya itu dilihat dari ini ya, bentuk subjeknya itu singular atau plural gitu ya. Subjeknya itu hanya satu, tunggal, atau banyak, jamak begitu ya. Kalau subjeknya itu tunggal, maka verbanya itu juga harus tunggal. Nah, verba tunggal itu biasanya ditandai dengan penambahan s atau es di belakang, khususnya kalau kalian menggunakan simple present tense ya. Ada yang masih ingat tentang simple present tense? Oke, nah itu untuk yang tunggal ya atau singular. Nah, kalau subjeknya itu jamak atau plural, maka verbanya juga harus jamak teman-teman ya. Nah, subjek yang plural itu biasanya itu berupa noun atau kata benda yang ditambah dengan huruf s di belakang sebagai penanda kalau dia jamak ya. Jadi kalau ada penambahan s di verba, maka verbanya itu tunggal. Tapi kalau ada penambahan s di nomina atau subjek ya atau kata benda, maka subjeknya itu plural begitu ya. Nah, meskipun di dalam bahasa Inggris tetap harus ingat ya teman-teman bahwa ada
bentuk nomina jamak yang tidak beraturan, begitu ya. Jadi misalnya kalau yang beraturan ya itu seperti book, itu kalau satu, kalau banyak itu books gitu ya. Nah ini disebut sebagai perubahan yang beraturan, begitu. Kita hanya perlu menambahkan s sebagai penanda bahwa benda ini jamak, begitu ya. Nah kalau misalnya child, nah child anak itu kalau satu child, kalau banyak itu bukan childs ya teman-teman, tapi dia berubah menjadi children ya. Children. Nah, children ini bentuk jamak dari child. Nah, perubahan yang seperti ini disebut sebagai perubahan yang irregular atau tidak beraturan. Begitu ya. Jadi yang beraturan dengan penambahan s, yang tidak beraturan contohnya seperti ini ya. Ada child, children, ada misalnya women, women, man, man, gitu ya, tooth, teeth, dan seterusnya. Itu bentuk-bentuk nomina yang tidak beraturan, seperti itu. Kita lihat contohnya ya. Nah, contoh dari kesesuaian antara subject and verb, gitu ya. Yang pertama ada the boy walks to school. The boy walks to school. Ya, Anda lihat di sini ada subjek, subjeknya di kata boy di sini. Kemudian ada verb walks ya. Dan Anda lihat di sini ada penambahan s di belakang verba ya, belakang kata kerja. Kenapa? Karena harus menyesuaikan dengan boy. Boy di sini tidak ada penambahan s yang menandakan jamak. Berarti boy di sini hanya satu orang saja, satu boy, satu anak laki-laki saja, tunggal ya. Oleh karena itu verbanya ada penambahan s di belakang seperti ini, singular, begitu ya. Nah, yang kedua contohnya adalah the boys walk to school. The boys walk to school. Nah, kita lihat ya. Di sini ada subjek lagi dan ada verba ya. Di sini ada penambahan s, berarti anak laki-lakinya tidak hanya satu tapi lebih dari satu, jamak. Oleh karena itu verbanya juga jamak, seperti itu. Mudah bukan? Nah, ini saja ya konsep dari subject and verb agreement dalam kalimat sederhana berbahasa Inggris. Nah, setelah ini seperti yang Miss Novi katakan, meskipun sederhana tetapi ternyata ada beberapa struktur yang bisa dimasukkan ke dalam kalimat ini yang kemudian membingungkan gitu ya, membingungkan khususnya bagi pembelajar pemula ya yang sedang melihat struktur bahasa Inggris kok complicated begitu ya. Nah, sebenarnya tidak complicated. Nah, setelah ini kita belajar bareng-bareng supaya kita tercerahkan semuanya. Oke teman-teman, kita simak penjelasan Miss Novi tentang prepositional phrases berikut ini. Oke teman-teman, yuk langsung aja kita bahas tentang prepositional phrases. Nah, bagi yang baru mendengar istilah ini, nggak masalah ya, Miss Novi akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya prepositional phrases itu. Nah, prepositional phrases, Anda mungkin sekilas tidak tahu ya apa itu prepositional phrases. Mungkin ada yang tidak tahu dan mungkin juga ada yang sudah sangat tahu begitu ya. Tapi sebenarnya kalau Anda melihat sampai sini ya, mungkin Anda pernah mendengar ya apa itu preposition ya. Jadi prepositional phrases itu sebenarnya intinya adalah dari preposition ya, atau kata yang menunjukkan posisi. Nah, preposition dalam bahasa Inggris itu misalnya ada in, ada on, ada at, ada about gitu ya. Kemudian ada behind,
dan lain sebagainya ya. Jadi banyak sekali ya. Saya tambah misalnya of juga itu termasuk preposition ya. From, apalagi ya, banyak yang lainnya. Oke, ada beyond dan lain sebagainya, itu semua merupakan preposisi dalam bahasa Inggris begitu ya. Nah, kemudian preposisi ini bentuknya berupa phrases gitu ya. Phrases atau frasa. Frasa itu teman-teman mudahnya silahkan diingat, frasa itu gampangannya itu adalah kumpulan kata. Kumpulan kata yang tidak mengandung subjek dan verba secara bersamaan. Ya, Miss Novi akan coba ulangi pelan-pelan, silahkan dicerna. Jadi frasa itu adalah kumpulan kata. Namanya kumpulan kata berarti ada lebih dari satu kata. Dan kumpulan kata tersebut tidak mengandung subjek dan verba secara bersamaan di dalam satu struktur begitu ya. Nah, itu disebut sebagai frasa begitu ya. Nah, prepositional phrases ini merupakan kumpulan kata begitu ya yang diawali dengan preposisi ini begitu ya. Nah, biasanya kata apa sih yang mengikuti preposition ini begitu ya. Nah, biasanya dalam bahasa Inggris preposisi ini ya itu biasanya bisa diikuti oleh noun atau noun phrase ya. Jadi bisa diikuti kata benda atau juga frasa kata benda ya, noun phrase. Misalnya, oke, Miss Novi tulis lagi. Jadi preposition diikuti noun atau noun phrase ya. Jadi kata benda atau frasa kata benda. Oke, misalnya misalnya ini ya yang sekarang sedang hits, at home ya. At home, di rumah ya. Setelah at ada preposition diikuti noun ya, at home. Ini merupakan prepositional phrase ya. Kemudian misalnya in the morning misalnya ya. Di sini ada preposisi ya, kemudian di sini ada noun phrase ya. Noun phrase-nya ini terdiri dari artikel the dan juga kata benda morning gitu ya. Nah, ini merupakan noun phrase. Nah, kata benda atau noun phrase, noun atau noun phrase ya, jadi bisa berupa kata benda, bisa berupa frasa kata benda yang mengikuti preposition, itulah yang kemudian disebut sebagai prepositional phrases. Nah, semoga sampai sini sudah ada bayangan ya. Nah, teman-teman, di dalam istilah tata bahasa Inggris ya, prepositional phrases ini juga punya sebutan lain. Nah, sebutannya apa? Sebutannya adalah object of preposition. Ya, jadi object of preposition ini sama dengan prepositional phrases. Intinya adalah noun or noun phrase yang mengikuti preposisi. Begitu ya, sampai sini semoga sudah paham. Setelah ini Miss Novi akan menjelaskan tentang bagaimana sih kemudian prepositional phrases ini kok bisa menimbulkan kekacauan atau mengacaukan pikiran kita ketika dia bergabung dengan struktur lain dalam suatu kalimat bahasa Inggris, khususnya dalam menentukan subject and verb agreement. Yuk kita bahas.
Nah, teman-teman, sometimes atau kadang-kadang prepositional phrases itu can come between the subject and the verb, ya, atau prepositional phrases ini kadang-kadang bisa muncul di antara subjek dan verba. Nah, kemudian inilah yang membuat kita kadang-kadang bingung menentukan subjeknya yang mana ya, begitu ya. Nah, kita lihat apa yang saya maksud itu seperti ini. The key to the doors are on the drawer. Kita belum berbicara apakah kalimat ini benar atau salah ya. Kita baca dulu, kita resapi dulu, begitu ya. The keys to the door is on the drawer. Nah, mungkin tadi saya belum menyebutkan ya bahwa subjek kalimat gitu ya. Subjek kalimat itu umumnya ditempati oleh yang namanya noun ya. Jadi ditempati oleh namanya kata benda. Sedangkan tadi kita juga belajar bahwa di dalam prepositional phrases itu juga mengandung kata benda. Tapi kata bendanya itu mengikuti preposisi, begitu ya. Misalnya di sini, coba apakah Anda tahu yang mana yang preposition? Nah, yang preposition itu ini loh, ya, kata to. To ini merupakan salah satu jenis preposition juga, ya. Nah, setelah to Anda lihat di sini ada noun phrase, the doors, ya. Di sini ada doors, ada kata benda. Ini juga kata benda, gitu ya. Nah, lalu subjeknya yang mana? Apakah key atau doors? Seperti itu. Nah, itu yang perlu Anda cermati ketika mengidentifikasi kalimat dalam bahasa Inggris, gitu ya. Nah, jadi ini ada dua noun ya, ada key, ada doors. Biarkan dulu saja ya. Kemudian verbanya mana? Nah, verbanya, ini loh verbanya. Verbanya adalah are. Dan karena verbanya are, maka kita harus berpikir bahwa subjeknya tentunya harus jamak dong, agar bisa menyesuaikan dengan verba are seperti itu, ya kan? Nah, tapi kemudian ini verbanya jamak. Berarti yang subjek itu adalah doors, karena doors itu jamak. Tidak seperti itu, teman-teman. Tunggu dulu, gitu ya. Nah, ada aturan khusus ya yang menyatakan bahwa kata benda atau frasa kata benda yang mengikuti preposition itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Sekali lagi Miss Novi ulangi, noun or noun phrase atau kata benda atau frasa kata benda yang mengikuti a preposition, yang mengikuti sebuah preposisi, maka kata benda tersebut tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat, begitu ya. Dengan kata lain, doors, kata doors, the doors di sini itu tidak bisa menjadi subjek kalimat ini. Why? Karena dia mengikuti preposition to, begitu ya. Jadi kata benda yang mengikuti preposisi tidak bisa jadi subjek ya. Nah, oleh karena itu berarti subjeknya yang mana? Subjeknya ini ya. Tapi kenapa ini tidak berkesesuaian dengan ini? Ya berarti kalimat ini salah, gitu ya. Nah, harus ada yang menyesuaikan. Kalau misalnya subjeknya memang tunggal, berarti ini harus diubah ya menjadi is, begitu ya. Atau kalau misalnya di sini memang jamak, berarti di sini harus ditambahi s. Kalau di sini are, begitu ya. So either one of those. Ya, jadi seperti ini. Ini saya anggap subjeknya tadi tunggal, the key ya, maka di sini harusnya bukan are tetapi is, begitu ya.
Demikian juga dengan kalimat yang kedua ya. Tadi sama ya, oh ada subjek, the keys ya. Kemudian oh di sini ada noun lagi ya. Hati-hati, di sini memang noun, tapi dia mengikuti to. Jadi door ini tidak bisa berfungsi sebagai subjek, begitu ya. Nah, sama. Di sini verbanya tidak sesuai dengan subjeknya, oleh karena itu harus disesuaikan, gitu ya. Jadi verba di sini harus menyesuaikan subjek yang di depan, tidak menyesuaikan kata benda yang paling dekat dengan verba. Nah, seperti itu teman-teman yang kadang menimbulkan masalah gitu ya. Sederhana, setiap melihat kalimat bahasa Inggris itu cari dulu mana subjeknya, mana verbanya. Oh, tapi ternyata menentukan subjek dan verba itu kadang-kadang sulit ya. Nah, tapi setelah Anda tahu ilmunya, semoga tidak menjadi sulit lagi ya. Yuk kita masuk ke kesimpulan ya. Oke teman-teman, nah jadi kita simpulkan yuk apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Nah, jadi subject verb agreement with prepositional phrases itu kalau digambarkan secara pola struktur itu kira-kira seperti ini ya teman-teman. Jadi ada prepositional phrases yang muncul di antara subjek dan juga verb, begitu ya. Dan yang perlu Anda ingat adalah when a prepositional phrases comes between the subject and the verb, you have to make sure that the verb agrees with the subject. Ya, jadi kalau misal ada prepositional phrases muncul di antara subjek dan verb, Anda harus memastikan bahwa subjek dan verb ini harus berkesesuaian satu sama lain. Yang di sini singular, di sini harus singular, yang di sini plural, di sini juga harus plural. Ingat, kata benda yang muncul setelah preposisi, maka kata benda itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek kalimat. Oke, semoga sampai sini sudah bisa dipahami ya teman-teman. Oke teman-teman, untuk memperjelas penjelasan Miss Novi sebelumnya tentang konsep prepositional phrases yang terselip di antara subjek dan verba, yuk kita coba identifikasi dua kalimat berikut ini ya. Oke, kalimat yang pertama dulu. The climbers on the sheer face of the mountain need to be rescued. Nah, kita identifikasi yuk kira-kira subjeknya yang mana ya teman-teman. Atau kita coba cari yuk noun-nya itu mana saja. Karena yang bisa menempati posisi subjek adalah noun ya. Kita lihat di sini misalnya ada climbers, ada face ya, dan juga ada mountain. Nah, tiga kata benda begitu ya. Tapi lalu kemudian mana ya yang kira-kira bisa jadi subjek? Anda harus ingat perkataan Miss Novi sebelumnya ya, bahwa kata benda yang mengikuti preposition, maka kata benda itu tidak bisa berfungsi sebagai subjek. Nah, kita lihat ya, apakah the climbers mengikuti preposition? Tidak ada preposition ya. Kemudian apakah sheer face mengikuti preposition? Iya, ya, dia mengikuti preposisi on ya. Kemudian apakah mountain mengikuti preposisi? Yes, ya, dia mengikuti preposisi of ya, sehingga otomatis baik face maupun mountain tidak bisa menjadi subjek kalimat, sehingga subjeknya ya ini the climbers ya. Dan the climbers ini tunggal atau jamak ya, singular atau plural ya. Nah, ini adalah plural karena ada s di belakang
kata climber. Berarti climbernya tidak hanya satu orang, tetapi lebih dari satu orang. Lalu verbanya yang mana? Oh, verbanya yang ini, begitu ya. Sesuai tidak dengan yang ini? Oh, sudah sesuai ya. Ini plural, verbanya need. Oleh karena itu kalimat ini sudah benar. Ya, kalimat ini betul teman-teman. Oke, kita lihat yuk kalimat yang kedua. Kalimat yang kedua, the interrogation conducted by 3 police officers have lasted for several hours. Nah, sama, kira-kira subjeknya yang mana? Nah, untuk menentukan subjeknya yang mana, sama seperti tadi kita lihat noun-nya itu mana saja ya. Di sini ada interrogation conducted by 3 police officers ya, police officers. Sudah ya. Oke, di sini ada noun, tapi karena ini letaknya setelah verba ya, di sini ada verb have lasted begitu ya. Lalu subjeknya kira-kira yang mana? Caranya sama seperti tadi ya teman-teman. Interrogation apakah mengikuti preposisi? Tidak ada preposisi di sana ya. Lalu apakah officers mengikuti preposisi? Iya, di sini ada by ya. Jadi otomatis 3 police officers itu tidak bisa menjadi subjek karena dia mengikuti preposition by begitu ya. Jadi subjeknya adalah the interrogation. Nah, sampai sini oh berarti sudah benar, Miss. Tunggu dulu ya. Kita lihat subject verb agreement-nya. Oke, interrogation di sini tunggal atau jamak? Ya, interrogation ini abstrak noun ya, sifatnya abstrak, dan kalau abstrak itu biasanya sifatnya uncountable atau tidak bisa dihitung. Nah, kalau kata benda yang tidak bisa dihitung itu biasanya dianggap sebagai kata benda yang tunggal, begitu ya. Jadi interrogation di sini tunggal. Apakah sudah sesuai dengan have? Ya, auxiliary have itu biasanya digunakan untuk subjek yang jamak ya. Sedangkan untuk subjek yang tunggal biasanya kita menggunakan has gitu ya. So kalimat ini akan menjadi benar jika have diubah menjadi has. The interrogation conducted by 3 police officers has lasted for several hours. Seperti itu ya teman-teman. Pokoknya harus latihan untuk teliti. Oke? Nah teman-teman, itu tadi sedikit penjelasan Miss Novi tentang konsep subject and verb agreement dan juga prepositional phrases yang kadang menimbulkan masalah atau membuat kita jadi bingung ya untuk menentukan subjek dan verba utama dalam suatu kalimat bahasa Inggris. Nah, semoga penjelasan dari Miss Novi tadi bisa sedikit mencerahkan ya. Nah, sebenarnya teman-teman, masalah yang dapat membuat kita bingung untuk menentukan subjek dan verba dalam kalimat bahasa Inggris itu tidak hanya prepositional phrases loh. Ada beberapa struktur lain yang juga lumayan membingungkan ya, dan butuh ketelitian untuk kita bisa menentukan mana subjek, mana verb dalam bahasa Inggris. Nah, di video-video Miss Novi berikutnya, Miss Novi akan menjelaskan masalah-masalah yang lain terkait subject and verb agreement. So, stay tune ya. By the way, terima kasih sudah menonton video Miss Novi kali ini. Jika masih ada pertanyaan, komentar, atau apapun itu, silahkan tuliskan semuanya di kolom komentar di bawah ini ya. Jangan lupa juga klik tombol like dan subscribe-nya tentunya. Oke, thank you so much. Stay safe and I'll see you soon in the next video. Have a great day.